Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Di jalan-jalan malam, KBP Lovers malam hari ini masih sama Anwar, Bunda, Onyo, ada Teh Ira juga. Ria kan. Teh Ira, tidak suara. Teh Ria, maaf punten Teh. Mau ke dalam, ini dulu asrama Putri. Kita nggak tahu berapa lama, yang jelas lebih dari 5 tahun tempat ini ditinggalkan kosong. Kita mau mencari titik makhluk-makhluk yang tadi kita sebutin di podcast. Ada kuntilanak coklat, ada yang berkaki siluman, ada lagi yang berdarah-darah, dan lain-lain yang mau nungguin kita di dalam. Jadi kita langsung masuk ke dalam, yuk. Let's go. Let's go. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Assalamualaikum panumpang-numpang. Tadi Lovers tadi kata antinya bilang di sini tuh ada yang duduk kayak lagi belajar. Karena itu tempat belajar. Itu ruang apa ya? Angkel geseran yang duduk di situ ngap. Geseran ke sini. Nah, maaf ya, Gitu. Tilian. Ini bukannya kasur rumah Iya, sakit gitu kayak ya? gitu ya. Kayaknya sih ini kan ada peralatan gini. Mungkin mereka belajar juga kali untuk kesehatan, Iya, kalau pasti. darurat, emergensi. Tapi yang lebih enaknya Angkel kita bahas itu tuh Angkel tuh. Kan ini, Nah, ruang kelas ya? iya. Jadi mereka tuh seperti duduk tapi ngadepnya semua ke kita. Diredukin dikit kayak Langsung dapurnya. begini semua. Ih. Karena kita masuk. Tadinya mereka fokus dengan di apa itu namanya whiteboard. Dia fokus saat kita masuk assalamualaikum. Mereka kayak kita anak sekolah gimana sih ada tamu langsung nengok. Cuma nyeringai gitu. Nyeringai semua. Ada 3-4 orang di sana. 4 setan, mohon maaf. Tapi ini ngap banget ya. Iya. Maksudnya enggak. Ini Panas. tuh belakangnya apa sih? Nggak tahu deh itu. Struktur. Belakang. Oh belakang. Sama di situ apa itu? Itu toilet ya, kayak toilet ya. Ya itu seru itu, enak itu. Oh. Kayaknya ini, ini kan Sorry itu toilet. Iya, Mereka bathtub, belajar, toilet. mereka belajar belajar ini ya, seperti semuanya diajarkan Toilet, gitu. ya. Kayak buat attitude juga sih. ya, attitude di toilet, Terus rapi-rapi bersihin toilet tuh kayak gimana. housekeeping dan grooming ya. Housekeeping dan grooming. Ya, tapi ada juga ini biasanya dipakai untuk merawat karena mungkin ini dipakai latihan merawat ya Teh. Iya. Dipakai latihan merawat. Biasanya yang dirawat dengan kondisi seperti ini itu antara 2 orang. Orang yang sakit pertama, yang kedua difabel. Di apa? Seperti itu. Oh, difabel. Seperti itu. Jadi ya cukup asik. Tapi jadi kayak rumah sakit ya. Begini. Karena kan mungkin ini ya kalau asrama, apalagi bisa asrama Putri, pasti ada Bidang-bidang. ekstrakurikuler Bidang-bidangnya. yang dipelajari sesuai dengan bidangnya. Khususnya mungkin area ini adalah area perawat, di mana perawat itu mulai dari menjadi tenaga kerja untuk ke luar negeri. Kalau kita lihat ini bentukannya kayak ada dapur, ada ruang tamu, kemudian ada kasur rawat juga. Jadi bagaimana mereka tuh praktek merawat orang di dalam rumah gitu kali ya. Ya, ada yang turun. Itu di atas apa sih? Apa? Hei, Di atas itu apa ya lokasinya ya? pintu tapi ditutup. Aneh ya, Pintunya Ada kamar-kamar lokasi-lokasi kamar deh kayaknya. tapi nggak ada akses ke atas. kalinya goyang-goyang mulu, Bang. Mau turun dia. Turun teng. Berhenti. Coba yuk ke situ yuk. Angkel. Ke sini Angkel kita ke sana yuk. Yuk Semua kita yuk. lihat lagi yuk. Tapi emang kalau misalnya secara struktur ruangannya bener yang bilang Angkel ya. Melihat dari ornamen-ornamen rumah tangga. ada yang asik gitu. Tapi kalau teteh lihat teh, ini kan kayaknya tempatnya luas banget ya. Harusnya kan kalau tempatnya luas kan lapang dan nggak sungep ya teh. Ini ngap banget. Ini pengaruh apa teh begini? Ya kebanyakan mereka. Kebanyakan. Jadi banyak makhluk yang nggak kita lihat tapi di sini. Iya. Berapa jumlahnya kira-kira? Banyak. Banyak. Anwar. Setiap sudut ada di kasur tadi yang Angkel dudukin 2.
tangga banyak banget, tangga itu dia kayak orang ini di sini nih kayak orang lagi lalu lalang ya Kak Atmo ya. Mereka aktivitas ngasih tahu ke saya ini aktivitas dia tuh di sini begini begini. Kenapa Ki? Nggak apa-apa. Nah itu tuh mereka memang orang yang meninggal terus siapa? Uncle Unyu. Orang yang meninggal rohnya nggak ada di tempatnya. Apa emang orang yang dulunya ada di sini? Ya mungkin dulunya ada di sini. Mereka cuma ngasih gambaran ini. Kalau kamu kalau Kok nyala itu? Nggak, berhenti. Berhenti. Tadi hidup. Seriusan tadi aku ngeliat ya. Hidup lagi? Pas di sini, di bagian sini nih ada yang nongol kepala. iya itu ada perempuan soalnya. Untung. Aduh, Tapi ini lumayan banyak yang ngintip-ngintip ya. Oh ini Iya. kamar mandi. Untungnya kita nggak bisa ngeliat ya, Ci. ih, lah kalau nggak tadi gue nunjuk apa? Iya. Oh nggak maksudnya nggak ngeliat secara keseluruhan yang ada orang lalu lalang di sini. Ini pusing. Dia diginiin kecolok kali ya. Keganggu ya tadi situ. Ini. Arya, ini apa ini? Apa Kak yang Kakak rasain Kak? Ih, ada suara hah gitu, denger gak? Denger gak Awas kok? Kak, takutnya udah lama. Jangan marah. Ada yang bisa disampaikan Kak? Kalau masuk nggak mau. Kenapa? Nggak kuat kesini. Dianya nggak mau. Dianya nggak mau. Cuma ngasih tahu mau ngapain rame banget. Dia nggak suka terang. Dia nggak suka diterangin. Mereka menolak. Dari keseluruhan yang ada di sini mereka terganggu nggak sama keberadaan kita? Gerak lagi kipasnya bro. Sangat terganggu. Gerak lagi. Bisa terganggu ini pulang deh. Tapi kalau gerak itu emang kipas kayaknya memang tergantung angin keluar masuk nggak sih? Iya, karena itu ventilasi. Iya, Exhaust ventilasi, itu. exhaust. Nah, ini ngebalik tapi geraknya. Tuh. Jadi kalau angin dari luar dia akan memutar ke kiri, angin dari dalam dia memutar Kanan. ke kanan, gitu nggak sih? Betul, benar. Tapi pertanyaan gue ini bukannya exhaustnya di dalam toilet ya? Enggak itu luar itu taman sih. Kalau exhaust yang dalam toilet tuh jadi dia menyedot udara Supaya keluar. supaya naik ke atas. Kalau ini emang ventilasi bolak-balik aja. Di Dia sini keluar ada atau? Nggak di sini ada soalnya. Ayam. Dia keluar atau itu Ki? Dia di luar? Iya, di luar. Karena belakang ini kayak kebun-kebun gitu. Aku kira dia di dalam toilet. Tadi kan juga sempat ngeliat ada beberapa kepala di atas sini nih. Itu muncul. Tadi pas pertama kali kita masuk, itu banyak banget yang ngintip di atas ini nih. Nah, itu sosok. Nih, karya dimulai kenapa nih? Takutnya masuk dia kalau udah diem, udah ngauk-ngauk. Kok kamu tahu sih Anwar? Ini kayak berdua sama kalau udah mulai yang tanda mau masuk. Ini masih kecil kok. Apa? Itu mereka mau masuk karena menyampaikan sesuatu itu gimana? Mau ketawa. Senang. Tadi udah masuk. Itu udah mulai itu. Dia tuh kakinya udah jumping-jumping. Jumping-jumping Jangan mencintai. takut lah. Jangan, Kok gitu jangan sih? takut lah. Malah dinyanyiin. Gotokin pakai bambu. Pakai bambu. Angkel di sana tuh mereka bilang, sini dong, ke dalam dong. Kamu aja yang keluar. Disuka nantangin. Lah, kan mau ngobrol. Ini Jangan di- tunggu-tungguan deh, Beb. Yang di dalam Jadi sini harus tuh peka deh. kayak banyak yang mancing buat kita masuk tuh, Angkel. Iya, mereka meminta, ayo dong masuk. Coba dong masuk ke dalam gitu. Kita. Iya, Anwar ya? Enggak. Angkel denger ya? Itu ini loh, apa namanya? Sering memperlihatkan diri ke orang-orang yang di sini loh. Yang di dalam situ itu. Iseng. Iseng. Apa wujud dan bentuknya? Cewek, nggak suka diganggu dia. Kan denger ada tapak kaki gede. Itu barusan tadi ada tapak kaki ketiganya. Langkah Angkel. Itu gede Kita banget. masuk yuk. Yuk. Ayo, ayo. Jadi di dalam itu kata Ki Atmo ada sosok yang suka nampakin dirinya sama orang-orang alias iseng. Di ruangan ini ruangan yang paling sering menimbulkan bunyi katanya menurut penjaga. Di sini, di ruangan ini. Kita nggak tahu kenapa, ada yang bisa jelasin Ki Atmo? Jadi memang ada sosok yang sering apa ya? Sering mengganggu lah ibaratnya, sering menampakkan diri ke apa namanya? Orang-orang yang ada di sini. Mungkin penjaga juga terganggu suara-suaranya. Tapi sosok yang ada di sini ini sebenarnya merasa terganggu oleh adanya manusia. Gitu. Kan? Kalau kan kasihan nama yang ketutupan terpal ini. Kasur. Teria juga pasti nangkep. Ini Sama Ki Atmo. yang masuk lebih banyak ini.
mau ngomong apa enggak, yang ditanyakan mau ngomong apa enggak, mau minta tolong doang. Ya nanti ditolongin, jalan-jalan dong. Apa Ken yang ketutupan sama terpal Ken? Ini ada sosok perempuan lagi Uncle. Tapi kalau ini nggak berbusana. Makanya terpalin. Iya. Beberapa makhluk itu bisa sampai apa namanya? Jangan berisik nggak lu? Jangan berisik nggak lu? Sampai nampak di tembok seperti itu. Beberapa bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri banyak makhluk-makhluk yang ngejiplak seperti ini. Sama yang kayak waktu itu kita di rumah itu Uncle. Yang di salah satu villa. Ingat nggak yang kita naik tangga terus dia ngomong dari, kan itu pas naik tangga kan ada gambar juga kan? Ibu peri. Iya. Ibu Peri. Oh iya, baru kan. Iya. Kemarin Itu sign mereka. Yang pas lagi ada Ana. Si Ana. Kita kemana nih yang ke belakang? Ke arah sini. Tadi kita mau ke dalam kelas yang memang ada banyak makhluk yang mulai memperhatikan kita. Ini tadi di sini kok gede saya banget lihat ya? nih. Tadi nih Uncle, mereka yang ngeliatin saya dengan ngeringai. Iya. Di mana dia sekarang? Masih? Masih. Tunjuk. Satu, maaf. 2, 3. Yang lainnya tahu kabur kemana. Digambarkan seperti apa bentuknya? Perempuan, nunduk. Yang sebelah sana apalagi nggak mau ngeliatin mukanya sama sekali. Tapi kalau ini kayak baju, dia pakai baju seragam, cuma ada lebam-lebam di mukanya. Kenapa Neng digebugin? Makan lu jangan ngelawan sama majikan. Gebugin ya. Iya. Kalau yang itu rambutnya panjang banget, lagi nangis. Ini yang sebelah sini, nggak tahu kenapa. Ada laron. Ada suara nangis. Yang gede apa namanya? Karena dia nangis. Kalau Wawar. Dia nangis pun. Kelelawar. Ada banyak tuh 3, 4, 5, 6. Apa kelelawar ya? Awas hati-hati jangan keinjek. Memang Ya banyak itu dia. sih. Itu dinosaurus. Kok Di bisa sebelah sana mereka nggak berani kalau Offset ketemu. bukan itu. Mulai bukan keluar. Kucing ya? Kok bisa ngawetin barang-barang kayak gini ya mereka ya? Mana? Ini buat apaan ya? Oh iya. Heeh. Ini yang kita lihat kayaknya dah. Iya. Kucing itu kucing. Bukan. Kucing hutan. Bisa jadi ini kucing hutan, tapi Musang. tapi ini apa namanya? Musang sama ular loh ini. Ini dua ini. Ini dua nggak satu. Hati-hati deh. Kobra. Itu kobra. Satunya kobra, satunya luwak, luwak. Apa sih luwak tuh? Kayak musang gitu. Musang. Iya. Iya. Luwak. Lah ngapain ya di sini nyimpen barang kayak gini juga? Bunda. Hah? Bunda. Bunda kenapa itu men? Bun, Bowo. Bunda Bowo. Bunda Bowo. kamu kenapa? Kenapa? Ih bau, Anwar kentut ya? Enak aja lu. Iya. Enggak ada. Bau busuk, Kan dia kan dengan ginter gebreng. Bau sampah. Sedih ya? Iya, sedih. Kamu sedih. Tapi kayak bau itu. Kenapa sedihnya? Bau pocong. Iya. Kenapa sedihnya? Kuntil. Coba ceritanya pelan-pelan. Bun, Semua. Kamu biasa pergi. Sakit, badannya sakit. Kamu dipukulin apa diapain? Dipukulin. Siapa yang mukul kamu? Coba pegang lagi Nyok. Siapa yang mukul kamu? Sensitif sama tangan laki-laki. Kalau setiap dipegang, tadi dipegang materinya biasa aja kan. Tapi kalau dipegang sama cowok, itu dia ngehindar. Ci. Jangan dimarahin loh. Jangan dimarahin. Jangan. Udah bangunin. Kamu kenapa trauma sama laki-laki? Takut. Nama kamu siapa? Ya udah kalau takut keluar, ya.
Keluar ya. Ditolongin nanti. Bim. Keluar, nanti aku tolongin. Ya. Kalau ini kasih gitu. Awas. Udah Bun. Bun. Minum. Minum. Siapa namanya Joko? Tukang minum air. Joko. Siapa namanya? Muntah Bunda. Itu di depan orangnya. Muhammad. Siapa Joko? Joko kasih. Membedawet. Ini Bun. Minum dulu. Dia pemilih ya nggak mau dipegang-pegang laki-laki ya. Kayaknya sih mungkin dia punya trauma. trauma. Duh, rambut gue nggak tahu. Udah? Oh lagi. Ken kan sempat cerita ya. Rasanya yang masuk ke badan Bunda itu sensitif dengan tangan laki-laki. Emang dia punya cerita apa? Dulunya mungkin dia pernah dipukul atau mungkin maaf ya, tapi diperkosa sampai dia trauma berat gitu. Oh, tapi aku Jadi- cuma ngerasa perasaan aku kayak sakit hatinya tuh sedih, takut gitu apa sih? Kecewa parah gitu ya. Deg-degan. Jadi yang Ken dapet, ini salah satu yang diceritain sama si Gendo juga. Ada cewek, kalau kita bilang tuh lemot gitu loh, Uncle. Nah, karena kelemotannya itu membuat yang kayak guru atau yang ngajarinnya itu sempet kebawa emosi. Oh. Karena kan biasanya yang diajarin di sini itu semuanya cepet ngerti. Tapi Dia cuman enggak. dia agak lama nerimanya, akhirnya dialah murid yang satu-satunya itu harus diulang-ulang terus. Harus diajarin terus-menerus dan akhirnya dia sering banget yang namanya dipukul, dibentak. Nah itu akhirnya makanya kenapa setiap ada tangan laki-laki tuh dia sensitif. Karena tangan yang pernah mukul dia itu kan beda dengan tangan perempuan, halus. Makanya dia kenapa sensitif sama tangan-tangan laki-laki ya karena dia emang pernah bagian kepalanya itu pernah dipukul. Itu yang kan dapat emang dari si Gendo. Ini di dalam apa ini MCK ini ya? Iya, oh WC. Aku nggak kuat banget, mual banget hai. Bau ya Bun. Ayo Bunda aman. yang nemenin nantinya. Iya, temen tuh temenin Bunda di sini dulu aja. Pakai masker boleh. Iya. Anginnya. Ini bau setan apa bau apaan ya? Oh, udah nggak ngerti deh Wan. Bau-bau. Baunya overload ya? Udah. Jalan aja udah kayak nggak napak nih. Jangan jauh ya Vicky. Kita mau mana, Ci? Biar belakang Mangga, kamera. tiga orang ke dalam, Anwar mau ikut ke dalam. Nggak mau dibawa aja. Kiatmo, Lihat kok. Kamar mandi. Mau nemenin aku dong. Sini aku sama aku Cici. sama aku. Kita ke udara yang agak seger Bun di sana Bun. Di mana? Aku sih rumah Ke kiri. Sini nih, seger nih. Pohon jagung kan ya kak? Angkel nggak mau masuk? Sama Onyo kan? Iya. Kiatmo. Ya. Nih Onyo, ini kan memang nggak dipakai sama sekali. Cuma di setiap tempat tuh. Wah, keren ini. Keren mah. Ini titiknya Ki, namanya toilet biasanya memang pasti ada dan harus ada. Cuman Mau ini nggak mau. ternyata toiletnya lebih lama dari bangunan yang di depan Iya. itu ya, Teh? Kayaknya duluan ini deh. Duluan ini. Ini mungkin digunakan dulu buat orang-orang yang bangun gedung, bangun-bangunan ini. Bangunan kayak ini, tukang-tukang gitu. Bisa jadi. Awalnya soalnya ini aneh yang di sini tempat mandi, yang di sini WC-nya. Ini tempat mandi, ini WC-nya, mana perempuan semua lagi. Dipisah ya. Tapi yang saya lihat di sini mereka ada beberapa yang melakukan hal nggak beres nih di sini. Itu dia hal-hal dewasa. Iya. Itu dia. Oke, maju lagi kita. Astagfirullahaladzim. Gimana Onyo? Di sini sama di Panjang depan. nggak sih ini ruangannya? Nah, sampai sini aja. Ken, Ya, kan di sini kelihatannya nggak ada pohon gede. Hmm. Biasa kan kalau kita cari hantu pohonnya gede-gede. Iya. Kalau di sini Ini belakang lo. Nih, di belakang Bun, tapi Bun. Tapi tetap Bukan di- aja kan mereka bisa tembus nggak sih belok tuh.
Saya tadi bilang Ki, mereka itu datang bukan cuma di bangunan ini. Sebenarnya di bangunan ini tuh hanya perempuan-perempuan aja kebanyakan. Tapi ekstra yang besar itu di luar gedung ini. Makanya pas penelusuran di belakang, saya mau cari tahu titiknya mana yang mereka bilang itu besar itu dari mana. Oh ternyata di luar gini, di luar dari bangunan yang mereka ancam saya, mereka ngeliatin ke saya itu ternyata bukan setan yang ada, bukan setan yang ada di dalam. Ternyata mereka yang dari luar ke sini karena dapat siraman energi, dapat energi dari sini. Akhirnya stay juga. Jadi ikut nih bro. Maunya gimana? Panas sekali aku. Iya kan. Yuk. Panas sekali. Ngap bang. Jadi memang yang Ken lihat tadi Uncle, makanya Ken sempat tatap-tatapan sama Uncle, itu pas dibuka memang keluarnya dari situ. Keluarnya dari jenglot. Iya. Mosok? Hah? Itu di jenglot itu nggak cuma satu. Ih, ada suara. Ada suara ayam. Iya. Mohon maaf, itu toren air bukan sih aku? Iya, turun air itu. Mana Bun? Kenapa sama turun air? Mana Bun? Itu ke. Itu belakang. Tuh. Oh. Kenapa sama turun air kok kamu gitu Ci? Lihat apa Bunda? Apa Bunda lihat apa? Nggak tahu dari tadi aku kesini. Aku kirain tuh tadi ada yang gede gitu. Terus aku Nggak bener kok, bener yang Bunda lihat bener. Tadi sebelum jadi toren itu ada bayangan hitam. Ketika Bunda nyebutin toren, dia turun ke bawah. Nah, aku meyakinkan diri aku itu toren air kan. Iya, turun air bener. Nih tuh. Enggak, tadi sebelumnya Nah, bukan. Itu yang tadi keluar itu Uncle. Ternyata itu ada memang yang mendampingi si jenglot. Itu membawa isinya keluar. Tapi yang di dalam jenglot itu ada juga. Mendampingi itu berarti kerisnya kah? Iya, Nggak boleh disebut ya? nggak apa-apa. Jadi kan pisau sempat dibuka kan? Iya. Uncle inget nggak? Ingat. Terus sempat dipegang. Itu bisa ngeluarin. Makanya kan kaget. Tiba-tiba kok ada yang menyerupai dan sembunyi. Itu jauh dari Teria. Siapa ini? Ya. Masuk ke ujung, masuk. Maria. Uber. Siapa yang jalan? itu siapa? Ngapain? Itu siapa tadi yang jalan? Sebelah kanan gue juga ada yang jalan nih. Oh, ini tempatnya. Kamu nyuruh kita ke sini. Siapa itu? Itu jelas banget tanggal suaranya. Jelas. Dia nggak sengaja. Baunya beda. Iya. Nih, Dia bau nggak menyan sama. nggak Siapa sengaja. nih? Nggak sengaja ketendang. Kok. Ada jemuran kok. Dia nggak sengaja Uncle, ketendang. Sampai dia. Situ dulu. Suaranya kayak gini kan Uncle? Iya. Wah, Situ aja Uncle. Tuh Maria. jangan dulu deh. Oh, ada pohon ini Uncle. Pohon asam, pohon sengon. Wow. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa kamu? Tuh. Pegangin. Enggak. Bau coklat. Nyiumin apa? Bau apa? Nyiumin bau apa? Mau ngomong nggak? Kan baik-baik silaturahmi. Jangan marah atuh. Ya. Iya kan? Iya kan? Jangan nyium. Kenapa? Ganggu. Kenapa ganggunya apa? Kamu nggak sukanya ganggunya di apa? Lampu. Lampu, ya udah. Dimatiin lampunya, dikecilin tapi ngobrol ya. Iya, kecilin dikit lampunya. Tapi bener ya ngobrol. Dah. Udah. Tapi jangan ngamuk, kasihan nih. Atau badannya juga, ini badannya si Teteh. Bukan badan kamu tahu. Kenapa? Saya kan sudah bilang, Bilang apa? saya akan datang.
Iya, kan memang tempat kamu. Takut. Saya nggak suka rame begini. Sebentar lagi pulang ya kita ya. Anak buah saya nggak bisa masuk. Anak buah kamu nggak bisa masuk. Dari mana? Dari mana ke mana? Mana yang dibilang masuk tuh dari mana ke mana? Tunjuk. Kurung. Dikurung. Kerjaan siapa nih ngurung? Nih dia nih. Ngurung. Semua pasukan saya dikurung. Dengan kakek tua di depan sana. Sabar. Kan habis ini dilepasin lagi kan belum dibakar. Orang cuma sebentar doang. Saya tidak mau. Berani kamu? Enggak berani. Bagi tempat sebentar. Jangan marah-marah, sabar. Udah jadi jin marah-marah. Karena ini kekuasaan saya. Iya, kagak ada yang mau ngambil. Buat lu nggak pakai berantem. Tempat saya di sana. Ayo kalau mau. Mau mana? Jangan Maria. Badannya bukan punya kamu. Kalau mau jalan izin dulu. Tuh yang jagain banyak. Kalau mau jalan izin dulu. Pelan jalannya. Kita anterin ke sana. Ada yang berani kamu ke sana. Siapa bilang? Ya, tapi pelan-pelan kita ke sana ya. Siapa bilang? Siapa bilang? Kucing ngikutin Siapa kita. bilang? Saya akan ke sana bawa anak ini. Enggak. Melepaskan pasukan saya. Ntar juga dilepasin juga kok. Kamu tuh bentuknya apa sih? Namanya? Besar. Warnanya apa? Saya tidak ada warna. Gak ada warna. Bening mana teh? Bulu. Siapa namanya? Saya. Arjuna. Arjuna. Arjunanya buaya. Iya siap. Kita ke sana ayo. Jangan. Mau panik sih? Kamu mau ngobrol baik-baik apa mau nih akang-akangnya udah siap di kiri kanan? Saya nggak takut sama mereka. Saya mau melepaskan anak buah saya. Ntar kita yang lepasin, kamu nggak usah repot-repot. Kamu balik ke sana ntar kita lepasin. Nah, Kamu dari kapan di sini? sudah lama. Dari kapan? Lama tuh kapan? Ada waktunya yang jelas. 100. Umur saya saja lebih dari 100. Umur kamu lebih dari 100. Siapa yang naruh di sini? Ada Tuhan saya tapi sudah tidak ada. Ada Tuhan kamu tapi sudah tidak ada. Buat apa kamu taruh sini? Saya menghindar dari Tuhan saya. Menghindar dari Tuhan. Ternyata saya punya kekuasaan besar di sini. Oh. Terus pasukan kamu dapat dari mana itu? Saya nggak tahu di mereka dari mana. Ya Tuhan. Saya hanya menyerap energi mereka menjadi anak buah saya. Berapa banyak? Lebih dari puluhan orang. Lebih dari puluhan orang. Mereka yang terjebak di sini karena ulah manusia. Terus kamu suruh apa itu pasukan itu? Suara ayam. Anak ayam. Suruh menyerap energi lagi dari makhluk yang baru datang. Untuk saya makan dan saya tumbuh besar. Seperti sekarang bisa berhadapan dengan kalian semua. Manusia yang kurang kerjaan datang ke rumah saya tanpa bilang dan izin kepada saya. Malah mengurung semua anak buah saya. Diikat keras. Kamu juga ngambil energi manusia? Kata siapa? Tadi kamu barusan ngomong, saya lupa. Saya dapat dari setan. Karena kami bangsa kami seperti itu. Kalau kakek-kakek itu siapa itu? Gimana? Tadi yang di depan. Kucingnya nyamperin Itu manusia, bangsa manusia yang mereka bawa. Oh, iya, aku tahu. Saya tidak suka dengan perempuan ini, dengan bapak itu, dengan semua yang ada di sini. Yang kalian pergi atau Dia tahu Uncle. saya bawa pasukan saya lebih lebih banyak lagi. Keluarin. Udah. Allah, Udah. Teteh, ada air minum nggak? Ada. John. Bang air bang. Ada. John. Mana sini? Oh, udah bisa. John. Tadi dia meluk Onyo. Udah ada. Tadi. nyamperin loh. Ngelus kakinya Onyo kan tadi. Kita boleh boleh terangin lampunya ya? Hujan tapi nggak hujan. Rendep ini rendep. Teteh aman? Aman, capek Udah. aja. Tadi di dalam ada apa Nyo? Sama Kiatmo sama Ken, Teh Ari. Teh Ria. Iya, di dalam kamar mandi ya kayaknya ya.
Kamar mandi. Sebenarnya dari di kamar, dari kita masuk datang kan saya bilang saya mau nerima kalau mereka mau ngomong. Kalau nggak mau ngomong untuk apa? Iya, Capein saya doang, energi saya kuras buat mereka. Lagi di tempat tidur tadi, terus kita masuk ke satu ruangan. Mulai tadi kita bertiga dengan kayak Atmo sama Onyo, itu udah tamparan dia, mereka tuh mau nyuruh saya udah muter aja, jangan ke sini gitu. Ke sini tuh maksudnya ke sini? Jangan terusin jalan kita. Karena ranahnya beda ternyata, Uncle. Di dalam ruangan yang tadi kita podcast dengan di luar itu beda. Beda geng mereka. Beda wilayah. Beda wilayah. Mereka beda. Yang di dalam skalanya 1 sampai 4, yang di luar itu ternyata lebih 1 sampai 6. Bisa 1 sampai 7 skala mereka lebih besar. Karena dari luar sana semuanya kepanggil. Di sana ada pohon-pohon yang memang energinya besar. Bingung kan dari tadi kucingnya kan? Ngapain sih? Tadi juga Bunda sempat ngelihat bayangan hitam tadi yang deket toren. Kirain tuh toren air. Ternyata bukan, malah turun bayangan hitamnya. Dia nurun ke bawah. Dekat pohon bambu yang gede. Ini kita belum nyampe ke daerahnya mereka malah nih. Belum. Belum ya? Belum. Karena tadi pas di kamar mandi kan pas keluar saya udah sempat bilang kayaknya lebih baik saya masukin dulu dibandingin nanti di daerahnya dia. Kalau di daerahnya dia kasihan kaliannya kewalahan megangin saya. Dan nantinya pas bangun sayanya kecapeannya 2 kali lipat. Capek pasti. Lebih baik saya lihat sikon, ini tempatnya aman, udah saya ambil. Kalau sudah di ranahnya mereka, diperbulatkan mereka, dibulatin sama mereka, nanti yang masuk bisa gantian, Uncle. Abis dia keluar langsung masuk lagi. Jadi space saya tarik nafasnya nggak ada. Mereka langsung terus masuk. Nggak ada antriannya, langsung jebol. Kiatmo kan tadi sempat keliling ya. Terakhir Kiatmo sebelum kita closing. Ya. Apa sih di daerah sana tuh bentuknya kayak gimana? Apa kerajaan? Apakah gerbang dimensi? Sampai mereka tuh ngumpul sosok-sosok kuatnya adanya di belakang sana. Semacam perkampungan, Uncle. Semacam perkampungan dan itu jauh lebih lama daripada bangunan ini. Ada beberapa sumur-sumur tua yang ditutup, nggak cuma satu. Mungkin di belakang tadi ada satu juga. Iya, Di sumur situ. burung kalau saya bilang. Sumur itu ya. Di sana juga ada. Jadi hawanya yang di sana lebih beda, jauh, Uncle. Apa bedanya? Bedanya yang di sana itu jarang terusik manusia dan kalau diusik bales. Oh, gitu. Males. Di sana tuh lebih berani. Nggak mau dia diganggu sama manusia, Ya, manusia iseng. ya kalau gitu jangan. Kita kan maunya cari cerita, Bukan cari perkara. bukan cari perkara. Betul. Jadi kalau udah dapat ceritanya di sana udah kelihatan apa? Oh sudah. Ya udah, nggak usah diubrak-abrik. Ntar mereka ngamuk, ngapain lo datang ya? Enak sih pulang dulu. Ya, salah kita juga. Sebenarnya kalau misalnya kalian juga nurutin kemauan mereka, nafsu mereka, kita ke tempat yang mereka tuju, kita namanya dijebak sama mereka. Kenapa dijebak? Satu, bisa teknis hancur, tiba-tiba nggak bisa kamera nyala, ini kamera nyala kita Soalnya hilang ah, kadang. terus saat kamera mati ada salah satu kru kesurupan, kita nggak bisa ngambil take momennya. Iya. Mereka pasti begitu. Yang penting pulang dari sini kita udah bisa ngasih gambaran kalau setiap makhluk astral itu makhluk halus, setan dan segalanya, ya balik lagi dia cuma menipu kita aja. Benar. Itulah moto KBP setelah episode kita selalu bilang sifatnya jin tuh manipulatif. Makhluk halus tuh manipulatif. Jadi kalau dia lagi ngomong apa, iye, kita nggak tahu sebenarnya dia bentuknya gimana. Karena yang saya masukin aja energinya sebenarnya dia nggak besar. Agree. Setuju banget. Nggak besar, tapi dia sombong. Setuju. Biar kita semua tuh agak goyang sama mereka. Karena takut kan, dia takut. Karena dasarnya yang besar kalau tenaga besar itu saya bisa loncat mau dipegangin tuh nggak bisa tetap. Ini mereka dikepung hanya 1-2 orang aja mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pengennya sih mencelakakan ya Uncle ya, karena mereka tuh suka kalau manusia itu lalai tiba-tiba celaka. Mereka tuh suka dengan kesedihan manusia, mengambil deh, menyerap energinya lagi, diserap lagi buat mereka. Karena itu memang udah makanannya mereka. Tapi so far di sini enak. Kenapa saya bilang enak? Mereka kekunci dengan hubungan mereka masing-masing. Tapi yang tidak baiknya, yang di luar itu suka ikut campur ke dalam. Jadi Orang luar ya? ya, jadi yang selama ini kita lihatnya, selama kita penelusuran di belakang, yang kita lihat bukan setan-setan yang di depan malah.
Yang tadi tempat kita podcast nggak ada, mereka tutup semua. Dari dalam semua tuh ternyata. Mereka di dalam semuanya. Karena mereka hanya apa? Membuat kita tuh saat podcast jiper, takut, terus aduh ada apa ya, terus kita penelusuran gimana ya. Buat itu gagal nggak jadi itu niatnya. Senang. Kita nggak ngorek ini tuh ada apa. Ya oke, cukuplah tentang lokasi malam hari ini. Semoga siapapun pemilik selanjutnya bisa membuat tempat ini either itu ritual ataupun didoakan, tawasul, ikhtiar apapun lah dilakukan supaya bisa jadi aman ya untuk lokasi selanjutnya karena kayaknya makhluk halus pun sebenarnya bisa diajak diskusi ya. Bisa dibuang ke hutan lagi, bisa dibuang ke kuburan biasanya dipindahkan. Pokoknya kita bawa tapi kita sempurnakan dengan baik, bukan tempat di sini gitu. Benar. Sesuai porsi dan tempatnya aja. Oke, terima kasih banyak Anwar, Bunda, Teteh, Onyo, dan juga Ki Atmo. Episode terakhir Kakak Beradik Podcast Horor Teror menyambut tahun 2023. Kita masih akan bahas tentang tanda alam. Apa yang perlu diperhatikan untuk menyambut tahun. Semoga semua baik-baik aja. Terima kasih semuanya. Bye.